lagi wacana memperpanjang masa jabatan Presiden Jokowi menuai kontroversi. Gara-gara omongan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Bahlil menanggapi rilis survei terbaru Indikator Politik Indonesia yang menunjukkan dukungan publik soal penambahan masa jabatan Presiden naik tajam. Meski ia masih kalah dibandingkan yang tidak setuju, tapi tren kenaikan terlihat jelas dari bulan September hingga Desember 2021. Bahlil mengklaim rata-rata pengusaha menginginkan agar Pilpres diundur dan Presiden Jokowi memimpin hingga 2027. Alasannya baru selesai babak belur karena pandemi, dunia usaha baru mulai bangkit, jangan ditimpa lagi dengan urusan politik. Tapi ketika ditanya ke Kadin dan Apindo, mereka bilang, gak ada tuh pengusaha minta begitu. Jadi pertanyaannya pengusaha yang mana sih? Beneran nih pengusaha yang ngomong atau Menteri Bahlil sedang jadi corong politik penguasa? Atau mungkin dirinya sendiri? Yang jelas pemirsa, Presiden Jokowi sudah berkali-kali menegaskan dirinya menolak perpanjangan masa jabatan Presiden 2 periode cukup bos. Undang-Undang Dasar kan juga mengamarkan demikian. Presiden sampai bilang yang ngomong Presiden 3 periode itu ingin menampar muka Presiden, ingin cari muka dan ingin menjerumuskan Presiden. Nah kalau yang ngomong pembantu Presiden sendiri gimana dong? Benarkah ada yang sedang cek ombak? Benarkah wacana ini kembali dimunculkan karena belum ada calon presiden yang dominan untuk menggantikan Presiden Jokowi? Inilah kontroversi selengkapnya. Gaduh masa jabatan presiden bersama saya, Zilvia Iskandar. Ide 3 periode, ide yang sesat dan menyesatkan. Konstitusi kita tegas 2 periode. Apa yang disampaikan Menteri Bahlil boleh jadi itu aspirasi, tapi semua aspirasi mesti sesuai dengan konstitusi. Memajukan pemilu atau mengundurkan pemilu sudah pernah terjadi di bangsa kita dan itu bukan sesuatu yang haram. Saya tegaskan, saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi presiden 3 periode. Baik, pemirsa, bersama kita pada malam hari ini sudah hadir 6 narasumber di Grand Studio Metro TV. Yang pertama ada Masinton Pasaribu, politikus PD Perjuangan. Berikutnya Sarman Simanjorang, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia. Selanjutnya Timothy Ivan Triono, Sekjen Jokpro 2024. Berikutnya ada Herzaki Mahendra, Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat. Kemudian Saan Mustafa, Ketua DPP Partai Nasdem. Dan Henry Satrio, pengamat politik Kedai Kopi. Selamat malam Bapak-Bapak semuanya, terima kasih sudah hadir. Dan tersambung juga melalui sambungan Zoom ada Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Kita akan bergabung bersama Mas Burhan di segmen berikutnya. Tapi saya ingin sekarang ke Pak Sarman terlebih dahulu. Pak Sarman, jadi Anda tim pengusaha yang ingin pemilu ditunda atau tidak? Ya, jadi gini, Pak Bahlil ini kan Menteri Investasi dan beliau juga kan seorang pengusaha. Memang kita sering bertemu diskusi. Tadi siang pun masih bertemu kita. Okay. Jadi kalau kita diskusi sebenarnya bukan pada posisi bahwa harus begini, harus begini, harus begini. Enggak sebenarnya. Itu hanya sekedar wacana-wacana yang berkembang. Jadi wacana dari siapa? Ya? Wacana dari siapa? Ya, diskusi kita sebenarnya. Cuman intinya begini, bahwa pengusaha apapun yang akan disampaikan jungkir balik pun, mau pemilu dimajukan, mau pemilu diundurkan, kamu nggak punya kewenangan dalam hal ini. Oke. Semua akan kembali kepada elit politik di Oke, tapi parlemen pertanyaannya sana, yang di Pak disebut Masinton, gitu loh. rata-rata pengusaha ingin pemilu ditunda, itu pengusaha yang mana? Nah, sekarang begini. Jadi psikologi pengusaha itu mungkin Pak Bahlil juga mengetahui karena beliau juga ada pengusaha. Memang kita tidak pungkiri bahwa 2 tahun ini pemerintah juga tidak maksimal melaksanakan pembangunan. Karena berbagai proyek-proyek itu yang tadinya sudah dicanangkan itu dikembalikan untuk membiayai yang namanya COVID. Dunia usaha juga seperti itu. Hampir 2 tahun ini terpuruk sekali. Ya kan, bahkan baru 3 bulan ini berbagai sektor baru bisa merasakan geliat ekonomi. Sektor hiburan, yang namanya hiburan jasa itu baru 3 bulan ini misalnya. Sehingga kalau pemilu dilaksanakan 2024 dampaknya buat pengusaha apa? Nah, yang kami harapkan adalah bagaimana agar situasi dan kondisi ini stabil dulu, itu satu. Yang kedua adalah bagi kami pengusaha sebenarnya, apakah itu pemilu mau dimajukan, mau dimundurkan, bagi kami itu kami tinggal ikut saja. Yang jelas pemerintah bisa memberikan kami jaminan, pertama keamanan, yang kedua kenyamanan, iklim usaha investasi kondusif,
Itu yang menjadi harapan kami. Tapi still belum menjawab ini sebetulnya pengusaha yang mana yang minta sebetulnya pemilu untuk ditunda. Saya mungkin ke Bang Masinton dulu ya. Bang Masinton, jadi sebetulnya Menteri Bahlil seorang pembantu presiden ngomong seperti itu, ini karena dirinya sendiri memang pengusaha sehingga mewakili dirinya sendiri atau memang ada di backup oleh penguasa? Jadi pertama, anggota kabinet itu jabatan politik. Tetapi tugasnya adalah politik pemerintahan. Dia mengatur, menata program pemerintahan agar program-program pemerintahan di bawah kepemimpinan Pak Presiden bisa sampai ke masyarakat, bisa tereksekusi secara baik. Maka concern menteri adalah dia concern pada pemerintahan. Bukan ranah politik tentang bicara tentang pemilu ditunda lah, apa itu bukan ranahnya. Jadi Nah, maksudnya maka, Menteri Bahlil seharusnya tidak ngomong soal itu, penundaan pemilu? ya tidak tepat lah. Oke. Ya konyol aja seorang menteri, ya saya nggak tahu dia paham tugas atau tidak. Tapi setahu saya paham lah tugasnya. Nah yang mana ranahnya? Jadi Anda menduga ini Mana yang manuver bukan? dari Menteri Bahlil sendiri, bukan karena disuruh oleh siapa-siapa, apalagi penguasa? Ya saya nggak tahu siapa yang nyuruh dia. Tapi pernyataannya, faktanya kan sebagai anggota menteri, ya anggota kabinet, beliau menteri, menyampaikan tentang penundaan pemilu yang bukan ranahnya, begitulah. Oke. Nah menurut saya offside itu. Offside. Jadi Offside. bukan karena disuruh penguasa, apalagi disuruh PDI Perjuangan yang bagian dari penguasa? PDI Perjuangan, sikap PDI Perjuangan tegas dan jelas. Karena juga Ibu Megawati itu berkali-kali beliau adalah bagian dari pelaku sejarah. Oke. Beliau juga yang ingin masa jabatan presiden itu periodenya dibatasi. Oke. Ya, dan dalam proses amandemen, Baik. 4 kali amandemen, jelas di situ masa jabatan presiden 2 periode. Sikap PDI Perjuangan Ya, tidak berubah, 5 tetap 2 tahun, periode. 1 periode dapat dipilih kembali, cukup 2 periode. Oke. Jadi Nah, Menteri Bahlil yang artinya, offside ya, Bang? Di situ sudah sangat jelas ya, karena apapun ya bagi kami, apalagi Bu Megawati, beliau adalah pelaku sejarah. Baik. Reformasi ini mengkoreksi otoritarianisme Baik. dan penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar tadi. Intinya Dan ini tidak bukan ingin- sikap PDI Perjuangan, Menteri Bahlil bukan disuruh oleh PDI Perjuangan atau penguasa. Tapi ini offside sendiri. Itu yang saya sebut tadi Oke. offset. Saya ingin tanya ke Mas Hensat, betul menurut Anda Menteri Bahlil offside? Ya, kalau saya gini, yang pertama dia mengatakan, bukan dia ngomong loh ya, tapi dunia usaha. Tapi ada 3 catatan nih menurut saya. Ini menyambung Bang Masinton. Saya dengar Bahlil ini sangat dekat dengan presiden, karena katanya suka menyenangkan presiden. Ya. Jadi dia sering melucu gitu. Jadi saya menduga nomor 1 ini dia lagi melucu ini. Lagi ngelucu? Lagi lucu. Terus kemudian yang kedua, dia ini lagi ingin bicara atas nama pribadi saya rasa. Oke. Jadi sebetulnya dia ingin juga diperpanjang sebagai menteri. Oh gitu. Gitu ya. Lagi Kemudian- ngelucu tapi buat apa motifnya dulu? Lagi ngelucu motifnya buat apa ya? Menyenangkan presiden. Menyenangkan Mungkin presiden dia supaya lupa. dirinya diperpanjang. Ya, jadi mungkin dia menteri. lupa kalau presiden sebetulnya nggak suka gitu. Oke. Nah yang ketiga, dia lagi pengumuman dia benar-benar seorang menteri yang datang dari dunia usaha dan bukan negarawan. Makanya tadi bicara offside kalau kata Bang Masinton. Jadi 3 hal itu menurut saya yang terjadi pada saat Pak Bahlil bicara gitu ya. Dan sampai saat ini kan masih misteri kan. Siapa sih sebetulnya dunia usaha yang kata Pak Bahlil menginginkan perpanjangan masa jabatan presiden Balik itu? lagi nih ke Bang Sarman. Jadi sebetulnya dunia usaha yang mana? Kadin? No? Tidak ngomong kayak gitu? Ya, sampai saat ini spesifik kita nggak berdiskusi khusus masalah itu sebenarnya. Tidak ya? Ya Dan kan? tidak pernah diajak diskusi soal itu? Belum. Oke. Cuman memang menurut hemat saya begini. Beliau itu kan menteri investasi. Ya kan? Ketika ada proses pemilu dilaksanakan, maka biasanya calon-calon investor ini wait and see. Oke. Biasa itu mungkin beliau khawatirkan. Iya kan? Saat ini kan kita baru mulai bahwa ekonomi kita bangkit. Kepercayaan investor itu mulai pulih. Ya. Tapi ketika sudah mulai ada tahapan namanya pilpres atau pemilu, biasanya investor itu wait and see. Dia akan tunggu nanti sampai selesai. Oke. Mungkin itulah yang dikhawatirkan beliau. Mungkin ini mungkin ya. Gitu. Yang dikhawatirkan beliau secara pribadi ya, bukannya mewakili pengusaha. Ya, secara menteri investasi dong. Balik Beliau lagi punya nih. target. Beliau kan Oke. punya target. Ya, Tapi makanya sepertinya- selama masih misteri siapa Ya. yang bicara, Ya. ya wajar kalau kemudian persepsi publik ini Bahlil aja. Pak Oke, Menteri Bahlil baik. aja. Tapi sepertinya ada yang cukup welcome dengan wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Salah satunya Mas Timothy. Kenapa Mas Timothy?
Ya, bagi saya yang dilakukan Pak Jokowi ini sekarang ini sudah baik ya. Prestasi-prestasi beliau di periode pertama, periode kedua itu sudah baik. Jadi perlu dilanjutkan. Lalu bagi saya sendiri, Pak Jokowi itu titik temu, Mbak Sylvia. Titik temu bagi partainya Bang Masinton. Daripada bingung ya, pilih capres A, capres B ya, ada banteng versus celeng, lebih baik Pak Jokowi aja lah, lanjutkan periode ketiga gitu ya. Lalu tadi saya sampaikan pembangunan juga perlu dilanjutkan ya. Lalu titik temu apa? Saya melihat ada konflik ini antara kelompok radikal dengan kelompok yang pragmatis gitu ya. Kelompok radikal kita sudah lihat dari survei-survei ya, capres-capresnya siapa. Kelompok pragmatis juga ya, kita lihat. Jadi titik temunya itu Pak Jokowi dan bagi saya, bagi kami, Jokpro 2024, Pak Jokowi Prabowo itu punya legitimasi yang sangat kuat. Terlihat dari surveinya Bang Burhanuddin ya. Oke, bahkan udah ada calon pasangannya ya dengan Prabowo ya. Sudah gitu. Jadi Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu dua tokoh yang punya legitimasi sosial yang sangat kuat. Sehingga nanti ketika di 2024 memimpin Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih baik lagi. Sudah terpuruk, butuh legitimasi sosial yang kuat untuk bawa kapal yang sudah mangkrak ini bangkit kembali di 2024 begitu. Oke, Jokowi adalah titik temu Mas Zaky. Jadi kalau titik temu berarti ya udah 3 periode aja. Anda setuju? Ya, makasih. Ini kalau kita lihat sudah jelas nih sebenarnya Pak Bahlil ini agak khawatir kita ngelihatnya. Jangan-jangan ini upaya menjerumuskan Pak Joko Widodo gitu. Karena kita lihat kan statementnya jelas sekali dari Pak Presiden Jokowi bahwa ya mengusulkan 3 periode itu berarti sama saja mencoba menjerumuskan. Kita juga masih ingat dulu ya di era Orde Baru dulu atas nama rakyat menghendaki, kemudian Pak Harto terus diperpanjang termasuk di tahun 97 itu. Kita juga nggak tahu loh, Pak Harto tuh kuat sekali loh mendadak dalam setahun tumbang gitu loh. Ya kan karena apa? Karena tadi lagi-lagi tidak sesuai dengan situasi kejiwaan di masyarakat. Nah, sekarang kan sudah jelas konstitusinya. Kita juga yakinlah Pak Joko Widodo itu seorang presiden yang sangat taat pada konstitusi dan beliau ingin meninggalkan atau istilahnya tuh selesai masa jabatannya selama 2 periode ini sebagai tokoh demokrasi gitu. Yang meninggalkan legasi yang baik dan kemudian juga sebagai sosok yang seperti tadi dilanjutkan oleh Bang Masinton tadi, Bu Mega yang memulai pembatasan presiden, kemudian Pak SBY yang tidak tergoda ini oleh bujuk rayu agar 3 periode, padahal waktu itu juga sangat memungkinkan gitu. Tentunya kita berharap sosok demokrasi ya, sosok demokratis ya yang kita miliki selama ini pada sosok presiden sebelumnya juga dimiliki oleh sosok Bapak Presiden Joko Meskipun Widodo, ada kondisi gitu. pandemi, meskipun ada kondisi tadi seperti kata Mas Timothy, belum ada titik temu nih siapa calon yang kuat untuk menggantikan Presiden Jokowi. Setiap masa atau setiap periode selalu ada tantangannya masing-masing gitu. Bagaimanapun kan itu suatu hal yang lumrah saja, tetapi justru pada saat kita ingin tadi seperti yang dunia usaha sampaikan, kalau ingin kepastian kita taati konstitusi. Karena kalau sebentar-sebentar konstitusi diubah, diganti, atau kita ingin ada pembatasan dan kita kan tahu bahwa pembatasan ini masalah utamanya apa. Dulu itu kita ingin koreksi total gitu atas masalah apa? Masalah sebelum-sebelumnya gitu ya. Reformasi amanahnya jelas, pembatasan masa jabatan presiden karena tidak ingin ada kekuasaan yang absolut yang bisa mengarah pada otoritarisme yang malah bisa mengganggu dunia usaha gitu. Ini kalau dari kami melihatnya. Kalau betul sampai harus memperpanjang masa jabatan presiden atau bahkan Jokowi ini 3 periode berarti harus mengubah banyak hal termasuk amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Akankah kita akan mengambil risiko itu Kang Saan? Ya, untuk memperpanjang masa jabatan presiden, tentu yang pertama yang harus dilakukan adalah mengubah konstitusi. Konstitusi kita jelas di Undang-Undang Dasar itu yang namanya pemilu itu 5 tahun sekali. Jadi, nah jalan untuk mengubah Undang-Undang Dasar amandemen itu panjang dan juga pasti akan menimbulkan kegaduhan baru. Jadi di saat pemerintah harus konsentrasi, harus fokus menangani COVID. Belum diubah saja sudah gaduh ya, apalagi ketika menangani COVID kan, belum juga nanti recovery pasca COVID. Nah ini disibukkan dengan urusan-urusan politik, kegaduhan politik, amandemen, penundaan dan sebagainya. Menurut saya itu justru akan mengganggu semua hal. Dan jadi nggak worth it ya kalau kita kalau misalnya hitung-hitungan menurut saya itu tidak rasional lah. Jadi, tidak rasional. Yang paling rasional adalah sekarang bagaimana kita, bahkan hampir semua udah membantah kok. Terakhir kemarin Pak Mahfud juga membantah, Ibu Mega, semua hampir rata-rata semua partai dan sebagainya. Ketua umum tidak ada yang setuju Kang Saan?
hampir tidak ada yang setuju bahwa itu di... Kalau hampir berarti masih ada yang setuju? Jadi ya saya belum tahu, yang minimal Nasdem nggak setuju lah kan, gitu kan. Nasdem udah jelas, Nasdem tidak mau memperpanjang atau menambah masa jabatan presiden. Oke, ngomong-ngomong soal kegaduhan, salah satu awal mulanya kegaduhan ini muncul kembali karena ada survei dari Indikator Politik Indonesia yang memperlihatkan ada tren kenaikan responden yang mendukung untuk memperpanjang masa jabatan presiden. Kita akan lanjutkan diskusi kita pada malam hari ini pemirsa, usai jeda.